Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa opini, kita masih lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama dengan apoteker kita di siang hari ini ya. Nah, jadi poinnya adalah untuk seluruh pemirsa opini ini yang nonton opini tetap hati-hati dalam memilih obat. Jadi jangan mentang-mentang obat sakit kepala sudah banyak di warung-warung dijual. Nah, sebaiknya tetap langsung saja datang ke apoteker atau juga apotek yang sudah berizin. Kalau mungkin tidak sempat ke dokter, mungkin di hari Minggu kan biasa dokter-dokter banyak tutup ya. Nah, kalau apotek kan buka terus nih, 7 hari. Untung nggak 1 kali 24 jam bukanya. Ada juga kan, tapi kalau di apotek tempat kita nggak. Oh iya benar ya. Ada yang Bengkulu yang 24 jam. Nah, kalau gitu kan situasi urgent bisa ke IGD langsung yang ke pasti. IGD. Iya, instalasi darurat rumah sakit. Nah, untuk obat-obat lagi nih, Mbak Sel, ini kan juga terkait tadi obat herbal, sekarang kan juga marak nih di masyarakat obat-obat yang alami, yang campuran mungkin dari tumbuh-tumbuhan segala macam. Ada juga yang dijual dalam bentuk saset. Nah, otomatis kan ada kandungan-kandungan yang tidak boleh diminum dalam jangka waktu lama atau juga dalam jumlah yang banyak, terutama yang saset. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Kementerian Kesehatan kita itu udah memberikan aturan untuk rule ya, untuk yang obat-obat, untuk sediaan herbal yang kayak gitu ya, itu nggak boleh ada zat tambahan lain. Jadi untuk kita lihat yang pasti tadi, pastikan yang kita beli itu tahu PT-nya, yang pabriknya yang terpercaya. Misalnya kayak PT, teman-teman pasti udah tahu ya, yang terpercaya. Jadi informasi harus tahu yang memproduksi siapa, expirednya apa, harus jelas informasi itu. Karena takutnya kalau kita membeli dari pabrik yang tidak jelas, dia memasukkan sesuatu tapi tidak dicantumkan. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mau mengonsumsi yang tadi Abang bilang, boleh, tapi perhatikan yang kita beli itu pabriknya sudah terpercaya atau enggak. Itu dulu aja. Karena kalau enggak kita nggak tahu kan. Kita kan dikasih isinya kan bisa ditulis atau enggak. Kayak gitu. Itu tuh pastikan, ada, apalagi kan yang banyak ini adalah obat-obat herbal seperti masuk angin segala macam kan, beli yang cair-cair tuh ada tuh ada untuk yang menolak angin bisa. Angin, biar pinter ya. Pokoknya harus tetap yang terpercaya. Jadi kalau pabrik yang terpercaya, insya Allah ya. Betul. Karena dia udah ada nomor registernya juga kayak gitu. Nah ini Mbak Sally sebagai seorang apoteker juga yang pasti sudah banyak memahami tentang obat-obatan nih. Apa sih yang sebaiknya, yang paling penting lagi nih untuk kita sebagai masyarakat itu masalah mengkonsumsi obat-obatan, terutama untuk anak-anak ini. Terkadang kan orang tua banyak improvisasi nih. Anaknya demam sedikit, kasih paracetamol khusus anak, dosisnya main tebak-tebakan. Nah, dari Mbak Sally boleh kasih saran nih untuk pemirsa opini. Jadi kalau untuk teman-teman semua ya, terkait obat tentu saja harus mendapatkan informasi ke tempat yang terpercaya, dalam artian ke dokter, ke apoteker. Sekali lagi, saya itu salah satu apoteker yang suka menerima via WA ya, untuk pemberian informasi obat. Tetapi tetap ya, yang namanya obat yang harus dengan resep dokter, harus dengan resep dokter. Itu jangan sungkan untuk menanyakan untuk dosis. Misal kita kan menyimpan, kan anak kita udah berobat, waktu itu kan pernah dikasih dengan dosis segini. Itu maksud saya jangan sungkan untuk menanyakan. Saya siap, maksudnya saya sering sekali menerima ya pertanyaan seputar pemberian informasi obat, itu boleh tanyakan sama petugas kesehatan. Kemudian jangan yang improvisasi sendiri, itu berbahaya. Tetapi kalau obat panas memang wajib untuk Bapak Ibu disiapkan di rumah. Kenapa? Karena obat panas terutama untuk anak-anak ya, ketika dia panas pasti siapkan juga tem. Karena gini, panas itu kan kadang menurut Abang panas, menurut saya enggak. Jadi yang lebih pasti itu panasnya seperti apa dulu, pakai temperatur. Jadi harus disiapkan di rumah untuk Bapak Ibu, ada temperatur, kita lihat suhu tubuhnya apakah dia di atas suhu normal, itu baru kita berikan obat. Dan itu tidak menyalahi. Tidak menyalahi. Iya. Berarti memang kotak P3K itu penting, bukan hanya obat-obatan tapi juga alat-alat penunjang gitu seperti tadi. Seperti temperatur itu perlu. Untuk suhu. Lansia kan bisa juga dengan tensi darah yang kayak gitu. Itu boleh harus kita siapkan juga itu di rumah. Gitu. Sekarang juga banyak juga dijual untuk alat tensi yang otomatis ya, gitu ya. Iya, betul. Maksudnya untuk pertolongan pertama awal aja ya. Maksudnya untuk sebagai kita orang awam, untuk tahu ini udah panas, ini butuh obat. Nah, pada saat teman-teman membeli obat kan itu kan ada komunikasi nih. Nggak apa-apa, tanyain aja.
Mbak ini kan obat panas, umur anak saya gini, langsung persiapan aja. Jangan sampai nanti ketika adiknya udah panas nanti bingung. Kayaknya 1 sendok, kayaknya tambah lagi kan kayak gitu. Kasihan nanti. Iya. 2 jam nggak turun-turun, kasih lagi Iya, 1 sendok kasih lagi. Sama maaf ya Bang, mumpung saya di sini, saya ingin menginformasikan ada informasi yang harus saya sampaikan. Kebanyakan di masyarakat itu mengatakan bahwa minum obat akan membuat ginjal rusak. Nah, itu harus saya luruskan. Terutama untuk pasien-pasien lansia yang ada hipertensi, yang ada diabetes, tolong obat rutinnya tetap diminum. Kenapa? Kalau mereka tidak meminum obat itu, justru ginjalnya yang akan rusak. Paradigma itu sangat sulit sekali kita share ke masyarakat bahwa obat itu bisa merusak ginjal, ya kan? Benar. Nah, kadang mereka suka menghentikan sendiri obat rutinnya. Itu banyak sekali kasus. Orang yang nggak taat minum obat untuk hipertensi itu dicuci darah. Jadi pasien cuci darah kan sekarang kan tambah lama tambah ini. Oke, jadi kayak gitu, itu harus ditekankan lagi. Yang memang sudah punya riwayat penyakit sebelumnya, obat rutinnya tetap diminum. Iya, betul. Oke, walaupun pada saat itu mungkin dia sakit demam, minum obat panas, tapi obat rutin jangan pernah ditinggalin gitu ya. Ya, terutama hipertensi, diabetes, jantung. Itu kan obatnya nggak sedikit. Di dalam satu resep itu bisa 8-5 obat. Tapi tolong tetap diminum. Itu nggak merusak ginjal. Justru kalau Bapak Ibu nggak minum, itu yang akan merusak ginjal. Itu harus benar-benar di-sharing banget ya ke masyarakat kayak gitu. Oke, nah ini terakhir nih Mbak Sally. Ada juga kan obat antibiotik, kan biasanya sering ditulis sama apoteker 7 hari harus habis. Nah, ada juga yang beranggapan kalau telat atau nggak habis atau kita cuma minum 5 hari misalnya, nanti next kalau kita minum antibiotik lagi itu tubuh kita tidak akan bisa menerima gitu. Nah, apakah benar untuk paradigma seperti ini, Mbak Sally? Itu secara harfiah udah benar ya. Kenapa? Antibiotik harus dituntaskan. Jadi ketika nanti dia tidak dituntaskan, si bakterinya itu akan hanya pingsan aja. Jadi dia ketika kita nanti dapat lagi obat itu, dia udah ngejek kita. Maksudnya dia udah kebal sendiri dan diinformasikan lagi di masyarakat saat ini itu antibiotik tidak bisa dibeli tanpa resep mau bagaimanapun di seluruh kota Bengkulu pun sudah seperti itu. Gitu. Jadi karena angka resistensi obat sudah sangat membahayakan karena kalau dia sudah tidak bisa lagi disembuhkan dengan antibiotik yang ada saat ini itu bisa berbahaya. Tapi banyak sekali masyarakat tidak menghabiskan antibiotik ya. Karena mungkin 3 hari 4 hari minum udah obat enak, sudah ya? enak. Ya, betul. Akhirnya yang obat yang lain diabaikan, antibiotiknya juga diabaikan. Iya, itu jangan karena nanti gini, yang tadinya kita bisa minum obat antibiotik dengan generasi pertama yang harusnya selesai, tapi kita nggak kita habiskan, itu kita nggak bisa lagi minum obat tersebut. Jadi kita harus naik lagi kayak gitu. Iya, karena kan orang bilang amoxicillin. Sebenarnya amoxicillin kan obat generasi pertama juga itu banyak selesai sakit gigi berhenti sendiri. Tapi yakin dan percayalah saat ini tidak akan pernah bisa teman beli tanpa resep dokter. Oke, ya, untuk di Kota Bengkulu. Ya, jadi kalau misalnya kita sakit terus ada antibiotiknya, harus ada obat yang lain. Kalau kita sudah sehat, obat lain boleh disingkirkan, antibiotik tetap lanjut sampai selesai tuntas gitu ya. Iya. Tapi untuk obat yang disingkirkan ini kembali lagi, ada yang memang obat harus dituntaskan juga. Iya, ada juga. Biasanya yang di stop itu kayak seperti jika demam, kalau nggak demam lagi boleh di stop. Jika sesak, kalau nggak sesak lagi boleh di stop yang kayak gitu. Itu dia pemirsa opini. Harus penting nih kita sama-sama tahu nih, harus baca dan juga taati. Karena dari apoteker sendiri pun sudah menulis itu sesuai dengan yang seharusnya gitu. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuannya yang lain-lain, ada demi untuk kesehatan kita untuk jangka panjang ke depannya. Oke, Mbak Sally, terima kasih banyak sudah kembali ke opini, sudah ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih untuk obat-obat yang baik, obat yang bagus untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Bengkulu ini. Sehat-sehat terus untuk Mbak Sally dan juga sukses terus untuk karirnya. Nah, terakhir Mbak Sally, saya lupa tadi. Ini kan masyarakat Bengkulu nih, khususnya pemirsa opini, mungkin tengah malam pengen nanya obat yang bagus. Nah, tadi Mbak Sally juga bilang dia ini adalah termasuk apoteker yang siap standby ditanya via WA. Boleh di-share nomor kontak WA-nya Mbak Sally? Baik Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang di rumah, kontak WA saya 0822 6104 2277. Boleh. Saya menerima untuk edukasi terkait obat, tapi bukan meresepkan obat ya. Oke, betul. Mungkin untuk sharing Mbak, kalau saya minum obat ini gimana nih gitu. Sekali lagi ya Bang, kita tekankan bukan meresepkan obat, tapi memberikan informasi dan edukasi obat. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sally dan pemirsa opini. Terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan pas di sini di episode kali ini. Jangan lupa tonton terus opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Farba pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.